lagi dengan saya Anissa Mayasari. Kali ini dengan pembahasan penilaian autentik dalam pendidikan fisika. Nah, tema yang saya bawa kali ini yaitu assessment for learning atau assessment formatif dalam pembelajaran. Nah, assessment for learning atau AFL itu didefinisikan sebagai proses mencari dan menafsirkan bukti untuk digunakan oleh siswa dan guru dalam memutuskan di mana siswa berada dalam pembelajaran mereka, kemana mereka harus pergi, dan cara terbaik untuk sampai ke sana. Nah, jadi ada beberapa artikel atau beberapa peneliti yang memiliki perbedaan pandangan. Nah, ada peneliti yang berpandangan bahwa assessment for learning itu tidak sama dengan assessment formatif. Peneliti tersebut yaitu Swaffield dengan artikel yang berjudul Getting to Heart of Authentic Assessment for Learning. Sedangkan peneliti Popham dalam bukunya yang berjudul Classroom Assessment: What Teachers Need to Know itu beranggapan bahwa assessment for learning merupakan assessment formatif atau assessment for learning sinonimnya dari assessment formatif. Sehingga pada pembahasan kali ini saya akan berasumsi bahwa assessment for learning itu merupakan sinonim dari assessment formatif, atau saya mengacu pada penelitian dari Popham. Nah, sehingga assessment formatif ini didefinisikan sebagai proses terencana, bukanlah tes, di mana bukti status siswa yang diperoleh penilaian digunakan oleh guru untuk menyesuaikan prosedur instruksional yang sedang berlangsung atau oleh siswa untuk menyesuaikan taktik pembelajaran mereka saat itu. Nah, Andrade dan Ciszak tahun 2010 memaparkan karakteristik asesmen formatif sebagai berikut. Yang pertama, menuntut siswa untuk bertanggung jawab. Kedua, mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. Ketiga, berfokus pada tujuan dengan penerapan di luar konteks pembelajaran. Keempat, mengidentifikasi pengetahuan atau keterampilan siswa. Kelima, membutuhkan pengembangan rencana. Keenam, mendorong siswa untuk memantau kemajuan diri. Ketujuh, memberikan contoh tujuan pembelajaran dan rubrik penilaian. Kedelapan, sering memberikan penilaian. Kesembilan, meliputi umpan balik yang tidak evaluatif, spesifik, tepat waktu. Yang kesepuluh, mempromosikan metakognisi dan refleksi siswa. Nah, asesmen formatif ini saat ini menjadi primadona dalam bidang penilaian. Namun, banyak tantangan yang harus dihadapi asesmen formatif, sehingga keberhasilan inisiatif penilaian formatif pada akhirnya tidak pasti. Tantangan tampak pada dua tingkat, yang pertama ruang kelas dan yang kedua negara bagian. Nah, kedua tingkat ini dapat ditinjau dari 7 aspek. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk tantangan pada ruang kelas. Yang pertama yaitu tujuan. Tantangannya yaitu asesmen formatif ini harus mengidentifikasi dan kepatuhan terhadap tujuan penilaian yang jelas dan terfokus. Yang kedua, sumber daya, di mana tantangannya yaitu membutuhkan investasi besar dalam waktu guru untuk pengembangan, administrasi, dan feedback pada penilaian. Yang ketiga yaitu persiapan, di mana tantangannya yaitu adanya pelatihan penilaian yang sangat kurang bagi guru dan kepala sekolah yang menggunakan penilaian atau mengandalkan informasi penilaian. Yang keempat yaitu validitas, di mana tantangannya itu harus mengukur sejauh mana bukti mendukung interpretasi atau kesimpulan dari asesmen formatif. Kemudian yang kelima, akomodasi, di mana tantangannya yaitu mewaspadai penyimpangan dari ketentuan administrasi tes standar agar tidak mengubah karakteristik yang diukur. Yang keenam yaitu kepatuhan, di mana tantangan pendidik apabila menggunakan asesmen formatif ini harus menjadi lebih peka terhadap tanggung jawab untuk mematuhi pedoman dan peraturan formal. Kemudian yang ketujuh yaitu waktu, di mana tantangannya yaitu mempertimbangkan alokasi waktu mulai dari pengembangan penilaian
sampai penyempurnaan tujuan pembelajaran bagi siswa dengan acuan dari hasil asesmen formatif yang telah diterapkan. Nah, selanjutnya contoh atau fenomena yang relevan dengan asesmen formatif yaitu pertanyaan terbuka sebelum kelas. Seperti apa hal yang paling menarik yang kita diskusikan kemarin. Jadi pertanyaan terbuka ini menuntut siswa untuk mengingat apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya, sehingga jawaban-jawaban dari siswa ini akan menjadi acuan guru dalam mengukur informasi penting apa saja yang telah diingat oleh siswa dan informasi apa saja yang telah diabaikan atau telah dilupakan oleh siswa, sehingga hasil jawaban tersebut menjadi evaluasi guru untuk pembelajaran selanjutnya. Poin-poin penting mana yang memang harus selalu diingat oleh siswa atau informasi mana yang harus selalu diingat oleh siswa, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai permasalahan dan solusi. Nah, permasalahan dan solusi ini saya acu dari artikel yang berjudul Effect of Simulation-Based Formative Assessment on Student Conception in Physics. Ini diteliti oleh Mihwa Clark dari USA Texas Tech University. Jadi yang melatar belakangi penelitian pada artikel ini yaitu siswa seringkali memiliki miskonsepsi dalam sains yang berbeda dengan konsepsi ahli atau expert, di mana terjadi perdebatan mengenai struktur pengetahuan siswa. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh siswa ini seperti teori atau teori yang terpecah-pecah. Nah, solusi yang telah ada dari permasalahan tersebut yaitu peran utama yaitu digunakannya asesmen formatif, di mana peran utama asesmen formatif ini adalah mendiagnosa kebutuhan belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajar mereka dan mereduksi miskonsepsi. Nah, penerapan asesmen formatif online ini bermanfaat untuk meningkatkan keterlibatan pelajar dengan pengalaman belajar yang berharga. Jadi, asesmen formatif online ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa dan mereduksi miskonsepsi yang dimiliki oleh siswa. Nah, solusi dan desain yang terbaru yang ditawarkan yaitu karena masih adanya kekurangan dalam penelitian yang berfokus pada bagaimana penelitian formatif online yang menggabungkan simulasi komputer dalam meningkatkan konsepsi mahasiswa dalam fisika, maka perlu ditindaklanjuti penelitian mengenai penilaian formatif online yang menggabungkan simulasi komputer dalam meningkatkan konsepsi mahasiswa dalam fisika, sehingga nantinya bisa membantu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan mereduksi miskonsepsi siswa. Nah, sekian pembahasan assessment for learning atau assessment formatif dalam pembelajaran pada kali ini. Apabila ada pertanyaan, tanggapan, atau koreksi terhadap materi yang saya sampaikan, bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you dan bye.